أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Amma ba'du, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, yang dengannya kita senantiasa meminta, yang dengannya kita senantiasa bertaubat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kaum muslimin, hadirin sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah. Pada hari yang penuh berkah ini, di tempat yang mudah-mudahan senantiasa diturunkan rahmat Allah dan kasih sayang Allah, yakni pada hari Jumat tanggal 30 Jumadal Tsani 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 12 Februari 2021 Masehi. Sejenak kita meninggalkan kesibukan dunia kita. Sejenak kita memanggil seruan Allah untuk bersimpuh melakukan ketaatan kepada Allah, menegakkan salat Jumat, dan sejenak kita mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan kali ini. Jamaah rahimani rahimakumullah. Pada judul khutbah kita kali ini, tema khutbah kita kali ini, kita mengangkat sebuah tema yang berjudul belajar dari doa Nabi Adam alaihi salam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sejenak kita merenungkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Kita mendengar di satu tempat, di suatu daerah, masih di negeri kita tercinta, saudara-saudara kita, mereka diuji oleh Allah, mereka ditimpakan musibah oleh Allah. Ada di antara musibah tersebut adalah banjir yang hampir menenggelamkan rumah-rumah mereka. Ada di antara musibah tersebut tanah longsor, bumi berguncang karena tidak lagi bersahabat kepada manusia karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Dan jemaah jangan menyangka bahwasanya di tempat kita ini, di atas kita, berpijak kaki kita saat ini, jangan menyangka kalau kita aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin salah satu sebab daripada maksiat itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin dosa kita lakukan, mungkin dosa yang telah kita lakukan, maka dampaknya saudara kita yang lain. Maka sejenak kita mengambil pelajaran dari doa Nabi Adam alaihi salam, yang mana satu doa yang di dalamnya terdapat pelajaran yang begitu banyak sekali, yang di dalam doanya mengajarkan kepada kita bagaimana manusia itu amat zalim kepada Allah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Adam alaihi salam, dia satu kali bermaksiat kepada Allah, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk turun daripada surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan,
Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Dan Adam pun mendurhakai Rabbnya, maka ia sesat. Summa tabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Rabbnya, yakni Rabbnya Adam alaihi salam memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberikan petunjuk kepada Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan, qala ihbita minha jami'an. Turunlah kalian berdua dari surga bersama-sama. Ba'dukum li ba'din adun, dan sebagian kalian satu sama lain akan saling bermusuhan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, faminni, maka kata Allah Subhanahu wa taala, atba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengambil petunjuk dariku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima daripada taubat Nabi Adam alaihi salam. Jemaah kaum muslimin hadirin sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah. Nabi Adam, dia bertobat kepada Allah. Dia menangis, meminta ampunan kepada Allah karena dosa yang telah dia lakukan. Maka kita simak apa yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihi salam atau yang diucapkannya sebagaimana dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 23. Yani Nabi Adam alaihi salam dia berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, sesungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami. Sesungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, dan kalaulah sekiranya engkau tidak mengampunkan dosa kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan termasuk orang yang merugi. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah jamaah rahiman rahimakumullah, sesungguhnya kita ada makhluk yang zalim, makhluk yang senantiasa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita adalah pendosa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita suatu ketaatan, kita berpaling dari ketaatan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala di antara salah satu kasih sayang Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak membukakan dosa-dosa kita. Allah tidak membuka aib-aib kita di hadapan orang yang lain, di hadapan manusia yang lain. Para ulama mengatakan jika ada seseorang yang kagum dengan kita, sebenarnya mereka adalah kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib-aib kita. Kalaulah seandainya Allah menampakkan aib kita, menampakkan dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah, maka niscaya manusia akan lari daripada kita. Maka manusia dia akan menjauh daripada kita. Dan ketahuilah bahwasanya setiap dari anak keturunan Adam, mereka adalah makhluk yang senantiasa berbuat dosa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un, sesungguhnya setiap anak keturunan Adam mereka adalah pendosa, mereka adalah bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, yakni mereka adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala membuka aib kita,
maka orang lain mereka akan muak melihat kita dan bahkan mereka akan menjauh daripada kita. Maka hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita seakan-akan nampak soleh di hadapan manusia, itu melainkan karena Allah telah menutup aib-aib kita. Itu melainkan Allah telah menyembunyikan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, jemaah sedang salat Jumat rahimani rahimakumullah, kita ini adalah pendosa. Maka hendaklah kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengangkat wabah ini, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir wabah ini, yang kita tidak akan tahu kapan musibah ini akan Allah angkat. Dan alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh salah seorang sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, "Ma nuzila bala'un illa bi dzambin." Tidak ada musibah yang diturunkan kecuali atas sebab-sebab dosa. Dan tidak akan musibah ini Allah angkat kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Wala rufi'a bala'un illa bitaubah. Dan tidaklah Allah mengangkat wabah ini, mengangkat musibah ini, kecuali kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah menimpa kalian, itu melainkan disebabkan dengan apa-apa yang telah kalian lakukan. Ini sebab dosa-dosa kita. Oleh karena itu jamaah sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah, hendaklah kita meminta ampun kepada Allah. Kita ada makhluk yang zalim, zalim kepada diri kita sendiri, zalim kepada anak dan istri kita, zalim kepada teman-teman kita, zalim mungkin kepada atasan kita, atau kita memiliki karyawan, mungkin terkadang kita zalim kepada karyawan kita. Dan yang mana manusia yang kebanyakan mereka adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk kezuliman tersebut adalah perbuatan dosa, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian pelajaran yang kedua, kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampunkan dosa kita, kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyayangi kita, maka niscaya kita akan menjadi orang yang merugi. Niscaya kita akan menjadi orang yang merugi. Kenapa demikian? Karena kita manusia adalah makhluk, sedangkan Allah adalah Sang Khalik yang kita butuh setiap saat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia mereka lupa bahwasanya mereka hidup di dunia ini hanyalah sebentar saja, tidaklah lama. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi mengatakan, a'maru ummati, umur umatku ma baina sittina ila sab'in, yakni antara 60 sampai 70 tahun. Kemudian satu hari di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama dengan 1000 tahun kita di dunia. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun kita di dunia ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 47, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfin sanah. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Rabb kalian maka sama dengan 1000 tahun. Mimma ta'udun, sebagaimana perhitungan kalian. Subhanallah jamaah. Maka kita hidup pada hakikatnya di dunia ini tidaklah lama. Kalaulah satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun di dunia, maka satu hari di sisi Allah itu ada 24 jam, yang mana 24 jam itu sama dengan 1000 tahun. Kalau setengah hari, kalau 12 jam, maka ada 500 tahun.
Kalau seandainya usia kita hanya sekedar 60 sampai 70 tahun, maka kurang lebih kita hidup seakan-akan 1,5 jam saja. Akan tetapi perjalanan kita masih panjang. Oleh karena itu hendaklah kita beramal, hendaklah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia adalah Maha penerima taubat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma inna Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin hadirin sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang terakhir yang kita bisa ambil adalah para nabi, mereka apabila melakukan kesalahan maka mereka selalu ingat kepada Allah, mereka bertobat kepada Allah, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita kaum muslimin hadirin sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa muhasabah diri kita, hendaklah kita senantiasa mengingat-ingat dosa apa yang pernah kita lakukan, hendaklah kita selalu senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah setiap musibah yang menimpa kita itu melainkan karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka hendaklah kita segera bertobat kepada Allah, hendaklah kita senantiasa bergegas menerima ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Ar-Rahman Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, karena besok kita akan masuk pada bulan Rajab. Setelah Rajab maka ada bulan Sa'ban, maka setelah itu datanglah bulan Ramadan. Oleh karena itu jamaah, sekarang Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beramal. Sekarang Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan amal. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk perbuatan hari esok, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ashr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yakni hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.